saya Iskandar Sitompul. Apa kabar semuanya? Hari ini saya berada di kapal perang Republik Indonesia KRI Rajiman dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Di kapal perang ini kita keliling Kepulauan Seribu, milik Angkatan Laut ya kapal perang ini. Kita upacara 17-an tepat nanti jam 10.00 kita mengundang ya. Panitianya adalah PPAL, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Kita mengundang para purnawirawan mantan Kepala Staf Angkatan Laut, para pejabat teras, ya seperti saya diundang. Jadi saya buat podcast di sini agar semuanya mengetahui tentang apa yang ada di kapal perang ini. Kami mengundang juga, atau PPAL mengundang juga sekolah hang tua, pelayaran, maritim, unsur-unsur lainnya. Di mana semua itu adalah gen XYZ. Saya tadi mewawancarai mereka dalam hal segala bidang, apakah itu Pancasila, apakah itu ekonomi, apakah itu budaya, politik, hukum dan keamanan, serta maritim. Mudah-mudahan apa yang kita tampilkan dalam kemerdekaan kita yang 78 ini bisa membangkitkan semangat kita, bisa membuat kita lebih maju lagi, bisa membuat kita lebih kompak lagi. Dengan juga apa yang sudah dicanangkan Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Jokowi, 2045 kita tahun emas, negara kita harus lebih maju dari yang lainnya. Itu harapan kami semuanya. Makanya kami berada di kapal perang ini, dikelilingi semua laut. Kira-kira nanti pukul 10 tepat kami akan upacara tabur bunga mengenang pahlawan kita, dan juga untuk menyampaikan kemerdekaan kita 78. Kita sudah lebih baik, alangkah indahnya lebih baik lagi. Terima kasih. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada, saya Iskandar Sitompul. Hari ini kita ikut upacara 17 Agustus, 78 tahun Indonesia Merdeka. Saya ikut di kapal perang Rajiman, KRI Rajiman, kapal rumah sakit. Di sini banyak sekali peserta upacara. Saya akan mewawancarai beberapa generasi muda kita, Gen Z, Y, dan sebagainya. Saya akan melihatkan pramuka kita. Halo Mas. Apa kabar? Siap, izin. Woi, Mas Bagus, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pramuka gagah banget kamu sekarang nih. Siap, izin. Gagah banget kamu. Apa nih, dalam rangka apa nih ikut di kapal ini? Kita di sini dalam rangka memperingati Hari Proklamasi. Ya, penaikan proklamasi dan juga kemerdekaan Indonesia ke-78. Oke. Suaranya dikuat ya. Siap. Oke, kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. 78. Kamu kalau nggak salah pramuka ini kan ini komponen cadangan juga nih. Siap, betul, salah satunya. Salah satunya aja. Oke, berarti kamu harus siap fisik, siap mental, Pasti. manakala diperlukan. Pasti. Setuju ya Mas Bagus ya? Setuju ya? Oke. Harus itu. Badan singset olahraga apa nih? Saya olahraga bela diri. Bela diri. Oke. Aku mau nanya gini nih. Ayo, gimana? Kamu kan paling tidak komponen cadangan. Siap, Komponen betul. cadangan itu harus tahu dong nuansa-nuansa politik di negara ini. Oh, pasti, harus. Tahu ya? Ya, Kira-kira. betul. Gimana kalau kita diskusi tentang perpolitikan di negara kita ini? Oh, boleh. Kita sudah merdeka 78 tahun. Begitu banyak partai politik, begitu banyak organisasi dan sebagainya. Siap. Menurut pendapat kamu, bagaimana politik di negara ini? Menurut saya politik di negara ini itu semakin lama semakin memiliki kemajuan. 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 Alasan kemajuan apa? Alasan kemajuan adalah
banyak undang-undang, dan kita tahu itu undang-undang KUHP, KUHPER itu berasal dari negara Belanda zaman dulu Negara waktu Belanda, pindah oke. ke Indonesia. Ya. Sekarang ini sudah banyaknya revisi yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia dan menyesuaikan modern saat ini. Modern saat ini. Siap, betul. Kan di politik itu kan dibilang begini, tidak ada teman yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Menurut kamu gimana sih itu sebenarnya, itu apa sih maksudnya itu? Kalau menurut saya tidak ada teman yang abadi itu salah. Karena teman itu ya harus selalu ada dan kepentingan itu berkesinambungan dengan teman. Ya. Jadi harus dikerjakan secara positif dan untuk negara semuanya. Siap, betul sekali. Ini kan kita sebentar lagi akan pesta rakyat, pesta demokrasi pemilihan presiden ya. Menurut kamu apa sih yang membuat supaya negara kita ini lebih baik lagi? Kenapa saya katakan begitu? Kita ini kan perpolitikan kita ini memilih presiden dan menteri-menteri. Itu sesuai dengan undang-undang. Betul kan? Pendapat kita ya. Nah, kriteria apa sih yang menurut kamu supaya kita lebih maju lagi? Coba kamu ceritakan ayo. Menurut saya kriteria calon presiden ini ya. Calon presiden itu harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila harga mati ya? Ya, betul. Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga Bhinneka Tunggal Ika itu harga mati tidak boleh, dan NKRI satu lagi. NKRI harga mati. Aku setuju, aku sepakat. Betul. Karena apa? Saya pensiunan TNI. Bahwa itu kalau diganggu gugat itu berhadapan dengan TNI aktif. Kita ini kan cadangan ini. Aku pensiun cadangan. Kamu juga komponen cadangan. Saya komponen cadangan. Menurut kamu, tadi kita lanjutkan lagi. Supaya negara kita ini maju, kan suka ada kecenderungan masalah identitas, sara dan sebagainya. Menurut kamu gimana itu? Oh, kalau identitas dan sara itu kecenderungan yang kita boleh mempelajarinya, tapi tidak boleh ikut dalam hal tersebut, berkecimpung masuk gitu. Kita tidak boleh, tapi kita tidak untuk tidak bodoh juga, kita harus mempelajari hal tersebut. Tidak bodoh, kita harus mempelajari juga. Aku setuju, aku sependapat. Tanpa masuk ke dalam kedua hal itu. Ke dalam kedua hal itu ya, kita boleh mengetahui. Kenapa saya menekankan itu kepada Bagus? Bagus ini kan calon pemimpin 2045. Siap, amin. Tahun emas di 2045. Kita harus maju bersaing di seluruh negara. Menurut Bagus, kita negara begini luas. Tentu pemimpin itu harus bagaimana? Ayolah. Seperti yang sudah saya bilang tadi, pemimpin itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Konstitusi, Pancasila itu tidak boleh diganggu-gugat. Jadi pemimpin yang nanti akan terpilih itu tidak boleh membuat perpres yang menyimpang dari kedua hal itu. Kedua itu ya. Betul. Masalah kesejahteraan pendidikan bagaimana menurut, dan lapangan pekerjaan? Ayo loh. Kesejahteraan dan pendidikan, lapangan pekerjaan itu dapat dibentuk tergantung bagaimana nanti kebijakan-kebijakan yang akan diberikan. Karena kebijakan seorang pemimpin itu bukan hanya mencakup satu hal saja, tapi itu juga mencakup segalanya. Jadi mereka harus memikirkan pendidikan, ekonomi, semua yang sosial, membangun, pertahanan dan keamanan. Apalagi dan seluruh komponen dari tercapainya kesuksesan dalam seorang pemimpin itu harus diberikan pada saat nanti yang terpilih nanti. Yang terpilih nanti. Siap. Kita tidak usah sebut siapa. Tidak usah sebut. Yang penting kriterianya ya. Siap, betul. Tapi menurut kamu, menurut kamu, kita ini kan perpolitikan kita apakah sudah mulai membaik ataukah bagaimana pendapat kamu? Perpolitikan kita ini, kenapa? Kita ini kan banyak sekali partai-partai ini. Menurut kamu gimana? Ini kamu anak-anak muda karena bisa saja nanti saya wawancara sama kamu di sini 20 tahun lagi kamu jadi presiden, apa 25 tahun lagi kita kan ketemu. Ayo loh, gimana? Siap. Gimana menurut kamu? Apa tadi masalah? Kalau menurut saya politik di Indonesia itu sudah semakin maju. Semakin maju. Dilihat dari generasi-generasi muda yang mulai sekarang tuh ikut berkecimpung di politik, ikut membangun politik untuk menuju
generasi Indonesia dan mencapai negara yang lebih baik lagi nantinya. Lebih baik nantinya nanti ya. Oke, Siap, ya. betul. Jadi kamu yakin dan percaya politik di Indonesia itu akan lebih baik. Siap. Saya tahu kamu seorang pramuka, tapi kamu berpendidikan apa? Coba jelaskan sedikit. Kebetulan saya sedang menempuh pendidikan Ya. di Fakultas Hukum Fakultas Universitas Hukum? Nasional. Oke, senang. Kamu jurusan ambil hukum ya? Siap. Oke. Jurusan Kalau orang pidana. hukum itu senang itu politik, masalah regulasi, masalah Siap. konstitusi ya. Oke, saya senang sekali. Jadi kamu yakin dan percaya negara kita ini dengan iklim politik yang sampai 7-8 tahun ini seperti ini, menurut kamu bagaimana ke depannya? Menurut saya politik di Indonesia itu jangan jalan di tempat, Jangan jalan jalan di Oke. tempat, dan harus ada pergerakan Oke. mencari untuk menjadi dan mendirikan Indonesia yang lebih maju lagi nantinya. Lebih maju Saya yakin lagi. di masa depan Oke. Indonesia akan menjadi lebih maju dengan generasi-generasi yang ada saat ini. Kamu yakin? Jadi Saya generasi yakin. kamu generasi apa nih sekarang? Saya Y ya? why? Milenia X, Y, Z. Milenia X, Y. Y. Kamu usia berapa sekarang? Saya usia 21 tahun. 21 itu kalau saya nggak salah Y kalau Y. nggak salah. Siap. Generasi Y. Generasi Itu Y. katanya generasi Y kerjanya main apa jet terus ini. Oh. Jangan gitu terus. Itu oknum. Oknum ya? Oke, oknum ya. Saya Siap. oknum. Oke ya. Oke, jadi menurut kamu perpolitikan kita di Indonesia ini perlu hati panas kepala dingin, kira-kira Betul, begitu. perlu hati Karena panas kan ini kepala tahun 2024 sebentar lagi udah mulai rame sana rame sini. Iya, Harapan betul kamu sekali. apa pada saat pemilu nanti? Harapan saya pada saat pemilu memang calon-calon ini Ya. sedang istilahnya berlomba-lomba ya, Iya. atau memperebutkan posisi pemimpin tertinggi di Oke. negeri ini. Oke. Akan tapi harus secara sehat, Ya. secara rapi, dan jangan ada lagi yang namanya kecurangan dan Kecurangan. lain sebagainya macam. Oke. Saya kenapa kita angkat masalah politik ini? Siap. Kalau kita politik kita amburadul, memilih pemimpin yang salah, coba kameramen lihat ini, begitu indahnya, ya? Setuju nggak kita? Begitu indahnya negara kita ini, pelabuhan kita begitu indahnya. Kalaulah ini tercerai-berai semuanya, itu sangat kita sesalkan. Harapan kita nanti kemerdekaan kita ke 79, 80 sampai 100, ini mungkin dermaganya lebih hebat lagi seperti negara-negara maju seperti Malaysia, Singapura dan sebagainya. Betul. Sependapat dengan kamu. Sependapat. Ya? Kamu berjanji ya, kamu generasi Gen Y Baik. akan membuat negara ini lebih bagus lagi pada saat kamu jadi pemimpin nanti ya. Amin, amin. Siap. Aku sudah gen apa baby boomer nih ya, Baby boomer. tapi aku senang mewawancarai anak-anak gen X, Y, Z supaya apa, mereka itu mempunyai tanggung jawab ke depannya. Siap, betul. Ini saya ingatkan ya. Oke, aku senang sama kamu pramuka. Oke. Aku bangga lihat kamu karena aku dulu juga jadi pramuka. Oh, siap. Harapan kamu terakhir kepada politik di Indonesia, harapan kamu terakhir, karena kamu mewakili 25 tahun lagi kamu jadi pemimpin. Amin. Harapan saya adalah Indonesia akan jauh lebih maju lagi. Ya. Dari segi perpolitikan, Ya. Indonesia sebenarnya sudah cukup maju Ya. di saat ini ya. Ya. Akan tapi memang banyak beberapa hal yang orang lain atau netizen itu Ya. mungkin belum melihat hal-hal positifnya lagi. Ya. Saya harap nanti dihilangkan hal-hal negatifnya dan mulai mencuat, dan kemudian semuanya itu menjadi positif, menjadi negara Indonesia yang lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Siap. Kamu Gen Y. Satu, terakhir saya. Banyak artikel yang saya baca. Saya baby boomer. Tentunya kamu juga membaca artikel itu. Kalau di negara-negara lain itu, partai itu hanya ada 2 atau 3. Iya. Kita ini ada berapa ini? 16 atau 18? Ada Ya, banyak. silakan saya diluruskan kalau saya salah. Siap. Kalau kamu nanti jadi pemimpin atau seterusnya, atau jadi pejabat nantinya di politik, kamu kan senang sekali politik. Iya. Menurut kamu atau pandangan kamu nih, ada 2 pertanyaan saya. Apakah bagus yang 2 atau 3, atau yang 16 atau yang banyak? Menurut kamu bagaimana itu? Saya lebih ke 2 atau 3. 2 atau 3? Iya. Oke, kamu calon pemimpin nanti ya. Iya. Kamu calon pemimpin. Alasan kamu 2 atau 3 bagus apa? Karena semakin banyak
ketua partai atau partai-partai ya, Ya. itu semakin sulit. Tetapi bukan hal yang negatif. Ya. Justru memang banyak manfaat dari hal itu ya, ke-16 misalkan 16 itu ya. Ya. Memang banyak manfaat untuk membangun negeri ini, banyak pemikiran. Ya. Dan yang kita tahu pemimpin-pemimpin partai di Indonesia ini bukan orang-orang yang baru lahir, Ya. bukan orang yang baru di negara ini ya. Jadi saya yakin pemikiran-pemikiran mereka itu sudah hal pemikiran-pemikiran yang matang Ya. untuk akan disatukan nantinya Oke. untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Lebih bagus pastinya. lagi. Oke ya, jadi harapan kamu tahun 2024 akan dapat pemimpin yang bisa membuat kita sejahtera, Sejahtera. membuat kita lowongan pekerjaan, membuat kita damai dan tentram. Ya, Menurut betul kamu sekali. bisakah itu? Saya harap bisa. Bisa ya? Bisa. Kamu yakin? Yakin. Oke. Karena itu adalah kunci kesuksesan dari pemimpin. Pemimpin kita lihat, Betul. coba kita Pemimpin lihat sekali negara. lagi. Gimana kamera, coba lihat itu. Ada kapal perang kita, niaga kita begitu maju semuanya. Ya kan? Betul. Jadi kamu yakin ini akan lebih baik lagi nantinya Saya ya? yakin akan lebih baik lagi. Oke, Mas Bagus, terima kasih. Sama-sama, Tentang Jen. politik, Siap. walaupun kamu pramuka, kamu tetap harus tahu politik. Siap, harus pasti. tahu politik ya. Pasti. Terima kasih ya, sampai Sama-sama, ketemu Jen. ya. Sukses Siap. kamu ya. Jen. Salam sama teman-teman, salam sama keluarga semua. Siap. Terima Oke, kasih, Jen. Sampai ketemu. Ya.